Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang energi terbarukan atau renewable energy. Jadi, inilah alat yang akan kita gunakan untuk merubah madu menjadi energi listrik. Caranya mungkin tidak masuk akal, tetapi kita akan mencoba secara berkelanjutan agar ini dapat dibuktikan. Pertanyaannya, apakah dengan metode ini bisa menjadi sumber energi listrik? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Nah, sahabat MBTP semua, ini adalah proses yang kita lakukan untuk merubah energi honey atau madu itu menjadi energi listrik. Jadi bagaimana ini kita konversikan? Yang pertama, kita memang harus memiliki kotak-kotak seperti ini. Memiliki kotak-kotak yang mungkin bisa 5 atau 10 sesuai dengan kebutuhan energi listrik di sebuah rumah. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencoba mengelola kotak ini agar dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Tentu bagi pemirsa BTP ini menjadi aneh. Nah, sekarang pertanyaan yang paling cerdas, apa sih persoalan listrik bagi sebuah rumah tangga? Tentu dalam permasalahan sehari-hari adalah bukan pasokan listrik yang harus kita pikirkan, karena pada dasarnya itu sudah disediakan oleh PLN atau sebuah negara. Kebutuhan listrik di sebuah rumah itu maksimum untuk yang rumah sederhana adalah 4 ampere atau maksimumnya 6 ampere, dimana kita membutuhkan sekitar 1000 kilowatt per bulan, dengan asumsi kalau yang 6 ampere itu pembayaran tarif listriknya sekitar 600.000 atau 500.000 per bulan. Nah, kalau yang rumah sederhana, rumah 2 apa, mungkin yang masih menggunakan 2 ampere ataupun 4 ampere itu masih berbayar di sekitaran 200.000 atau 300.000. Nah, jika kita berbicara tentang energi, ada 2 hal yang memang harus menjadi catatan kita. Yang pertama adalah bagaimana merubah sebuah energi itu menjadi energi baru. Misal, panas bumi menjadi energi listrik, sinar matahari menjadi energi listrik, air diubah menjadi energi listrik. Tentu di sini menggunakan alat-alat yang canggih, alat-alat yang luar biasa investasinya. Sementara dalam konteks personal, saya pikir kita tidak harus memikirkan hal-hal yang sejauh itu sebagai masyarakat tradisional, sebagai orang-orang
desa ataupun yang berpenghasilan menengah, kita harus memikirkan bagaimana persoalan pembayaran listrik setiap bulan itu dapat terbayar tanpa harus mengeluarkan biaya dari sumber-sumber utama, misalnya gaji atau biaya pekerjaan atau biaya-biaya yang memang sangat dibutuhkan. Jadi saya pikir berdasarkan pengalaman kami mengelola lok-lok seperti ini, kotak-kotak seperti ini bisa kita katakan bahwa dengan metode ini akan sangat membantu masyarakat dalam upaya merubah atau meminimalisir persoalan tentang listrik tersebut. Jadi jika pun pemerintah menaikkan TDL dan lain sebagainya, saya kira tidak menjadi persoalan jika setiap rumah mungkin memiliki 1, 2 atau 3 lok-lok seperti ini. Tentu akan menjadi sumber pemasukan alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti pembayaran iuran listrik setiap bulan. Proses untuk menjalankan usaha ini sangat-sangat sederhana, mudah, dan hanya membutuhkan kesabaran. Kita bisa lihat di sini bagaimana hewan-hewan ini bekerja untuk kita. Satu persatu pulang ke sarangnya untuk membawa sumber-sumber energi, sumber-sumber pendapatan pada kita yang nanti akan kita jadikan sebagai sumber dana untuk pembayaran listrik. Pengertian konversi energi mungkin bagi sebagian orang yang berpendidikan itu menganggap bahwa konversi energi itu adalah total merubah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tetapi bagi kita masyarakat biasa, konversi energi juga bisa dalam bentuk seperti ini. Artinya di sini kita bisa lihat misalnya madu yang dihasilkan itu kita rubah, kita jual, dan hasil penjualannya untuk pembayaran iuran listrik. Nah, pertanyaannya, apakah metode seperti itu bisa dikatakan sebagai metode konversi energi? Mari kita pikirkan bersama. Karena apa? Persoalan sebenarnya adalah persoalan sumber daya dan persoalan sumber dana. Ketika orang memikirkan teknokrat ataupun sarjana-sarjana ataupun engineer itu memikirkan tentang konversi energi dalam bentuk kerja, mari kita pikirkan konversi energi ini dalam bentuk biaya. Nah, misal seperti ini, ketika satu stup ini misalnya bisa menghasilkan 50.000 saja per bulan dari usaha budidaya seperti ini, dengan memiliki 6 stup saja, tentu akan sangat-sangat mengurangi biaya iuran listrik per bulan yang kita bayar. Nah, jika nanti pendapatannya meningkat, tentu akan lebih memudahkan kita dalam membayar. Misalnya ketika kita sudah mendapatkan penghasilan 500.000 per bulan, tentu persoalan
listrik ini tidak lagi menjadi masalah bagi kita. Jadi kita nyaman, PLN juga tetap nyaman dalam beroperasi. Jadi tidak ada pemutusan arus listrik, sambungan listrik karena penunggakan pembayaran listrik di setiap bulan. Mungkin pemirsa atau penonton ABTV akan tertawa ketika melihat konten ini, tetapi dalam kenyataannya dari pengalaman dan eksperimen yang kami lakukan, kita banget bisa menghasilkan sekitaran 500-an ribu per bulan dari hasil penjualan madu, dan itu total memang sudah kita fokuskan untuk pembayaran biaya listrik kita setiap bulan. Nah, semua berpulang kepada pemirsa. Kita hanya menyampaikan sebuah ide yang mungkin agak nyeleneh, tetapi kita sudah membuktikan bahwa selain bermanfaat buat kesehatan, lebah-lebah ini juga akan memberikan kontribusi kepada kita untuk meringankan beban-beban kita dalam menjalani kehidupan. Karena setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tentu bermanfaat bagi kita semua. Nah, disinilah bagaimana kita memanfaatkan hal-hal kecil seperti ini untuk menjadikan hidup lebih hidup, menjadikan hidup lebih berwarna. Demikian, terima kasih. Mohon tetap stay di ABTV. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.